Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jonathan Fernando Sibarani dari kelas Logistik A dengan NPM 16 11 81 30. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah barang dan bahan berbahaya, di mana akan melakukan bedah jurnal. Pada bagian ini kita akan membahas hasil pembahasan dari jurnal tersebut. Pada jurnal yang pertama, yang berjudul Simulation of a Segregation Strategy at a Warehouse of Dangerous Goods by a Multi-Agent System, mereka menjelaskan dengan hasil dari jurnal mereka adalah dengan mengadopsi prinsip penyimpanan yang sederhana, proses penerimaan barang dapat dijaga lebih sederhana, dan juga menjaga agar barang-barang yang ada tetap terpisah sesuai lokasinya. Dari hasil yang didapat bahwa MAS atau Multi-Agent System yang dikembangkan dengan benar dan tindakan agen yang menghasilkan perilaku kolektif yang tidak memicu penyimpangan yang tidak kompatibel. Nah, untuk mengimplementasikan agen yang mampu bertindak dengan kemungkinan melanggar segregasi, kami mengandalkan prinsip BDI atau Belief, Desires, and Intention, di mana agen didorong oleh keinginan, tujuannya, menuntut kepercayaan tertentu atau set of knowledge of environment, dan intention atau tindakan untuk memenuhi keinginan. Nah, pada dalam kasus yang ada di jurnal tersebut, keinginan pengemudi adalah mengosongkan truk dan menyimpan palet. Pengemudi akan mengikuti koridor gudang yang dianggap sebagai keyakinannya dan akan melakukan tindakan yang diperlukan yang merupakan niat awal dari si agen tersebut. Dalam konteks global logistik dan manajemen rantai pasok, kami tertarik pada cara untuk memodelkan SC atau supply chain. Pendekatan model adaptif kompleks (CAS) kemudian dipelajari dengan baik untuk permodelan sistem rantai pasok dengan mempertimbangkan dinamika struktural dan perilaku. Dalam CAS, interaksi populasi agen dan evolusi lingkungan berkontribusi pada munculnya perilaku global. Nah, pada jurnal kedua yang berjudul Analysis of Accident and Incident Occurring During Transport of Packaged Dangerous Goods by Sea, di situ kesimpulannya dijelaskan bahwa kecelakaan yang melibatkan barang berbahaya yang dikemas diperkirakan menyumbang 14% dari semua kematian akibat kapal kontainer pada periode 1998 sampai 2008. Selama periode ini, adalah 3 kecelakaan fatal yang melibatkan barang berbahaya, yang mewakili 27% dari 11 kecelakaan kapal kontainer yang dilaporkan memiliki kematian. Kecelakaan ini dikategorikan sebagai kebakaran dan ledakan. Proses penanganan yang tidak benar disebut sebagai faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Analisis insiden barang berbahaya dalam transportasi laut yang dilaporkan dalam database HMIRS untuk periode 11 tahun dari tahun 1998 hingga 2008 memperkirakan bahwa 66% penyebab kegagalan dapat dikategorikan sebagai kekurangan pada pengawasan dan penahanan, seperti penutup yang longgar, korosi, katup yang tidak berfungsi, pengisian berlebihan, dan lain-lain. Selanjutnya, 25% disebabkan oleh kegagalan yang terjadi selama pemuatan unit transportasi kargo, termasuk pemblokiran atau penyangga yang tidak memadai. Lalu untuk rilis barang berbahaya yang dilaporkan dalam database MAIB untuk tahun 1998-2008, mereka berkontribusi pada 57% kasus. Temuan ini menunjukkan pentingnya keselamatan laut untuk memastikan bahwa barang berbahaya disiapkan dan didokumentasikan dengan benar untuk transportasi, dan pengaruh kegiatan ini pada pelepasan barang berbahaya di atas kapal. Lalu pada jurnal ketiga yang berjudul Improving Safety of Transportation of Dangerous Goods by Railway Transport, mereka memberikan kesimpulan bahwa setelah menerima hasil survei para ahli, informasi tersebut diolah. Analisis kooperatif data penelitian digunakan untuk tujuan komparabilitas dan dinyatakan dalam gambar grafis, menunjukkan bahwa kargo terutama diangkut dalam 4 kelas bahaya, yaitu kelas 2, yaitu gas, kelas 3, yaitu cairan yang terbakar, kelas 8 itu zat korosif, dan kelas 9 itu zat berbahaya, dan lain-lain. Nah, di tabel ini bisa kita lihat bahwa pertama dari data yang mereka kumpulkan, kelas 1 itu ada 3%, lalu kelas 2 itu ada 24%, lalu kelas 3 itu flammable liquid ada 24% juga, sama seperti kelas 2. Lalu ada kelas 5.2 yaitu organic peroxide, yaitu sebanyak 3%. Lalu ada kelas 6.1 itu toxic substance sebanyak 2%. Lalu kelas 8 yaitu corrosive substance itu sebanyak 22%. Dan yang terakhir ada kelas 9
yaitu miscellaneous dangerous substance and article is marked 22%. Berdasarkan data penelitian, kerugian akibat kecelakaan dan kerugian karena faktor lain didistribusikan dengan cara yang sangat mirip. Perusahaan harus memberikan perhatian yang sama pada pemasangan barang, pencegahan kerugian yang terjadi selama kecelakaan, dan tindakan yang membantu pencegahan kecelakaan, serta tindakan yang berkontribusi pada pengurangan konsekuensi kecelakaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.